Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kini mulai berdampak pada hubungan di antara sekutu barat. Sejumlah negara Eropa dan anggota NATO dilaporkan mengambil sikap berbeda dengan membatasi dukungan terhadap operasi militer Washington di Timur Tengah. Perbedaan sikap ini memicu kritik dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan memunculkan tanda tanya besar terhadap solidaritas aliansi Barat yang selama ini dinilai kuat. Lantas, sejauh mana perpecahan di tubuh NATO di tengah meningkatnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran? Simak ulasannya hanya di One News Teropong. Perbedaan sikap di antara sekutu barat mulai terlihat dalam merespon konflik Amerika Serikat dan Iran. Sejumlah negara Eropa dan anggota NATO memilih membatasi, bahkan menolak dukungan terhadap operasi militer Washington. Prancis, Italia, dan Spanyol menjadi sorotan setelah membatasi penggunaan wilayah udara hingga pangkalan militer untuk kepentingan operasi tersebut, dengan alasan tetap berpegang pada prinsip pertahanan kolektif. Sikap ini memicu kritik dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menilai sebagian sekutu tidak cukup tegas. Bahkan, Washington mulai membuka wacana untuk meninjau kembali hubungan dengan NATO jika akses terhadap fasilitas militer di Eropa semakin dibatasi. Perpecahan di antara sekutu barat kian terlihat di tengah konflik Iran dan Amerika Serikat. Sejumlah negara Eropa dan anggota NATO mulai membatasi, bahkan menolak dukungan terhadap operasi militer Amerika Serikat dan Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mengkritik sikap tersebut, bahkan menyebut sebagian sekutu lama sebaiknya tidak cukup berani dalam menghadapi konflik. Salah satu sorotan tertuju pada Prancis yang dituduh menghalangi pesawat pembawa logistik militer menuju Israel melintasi wilayah udaranya. Pemerintah Prancis membantah tuduhan tersebut dan menegaskan kebijakan itu konsisten sejak awal konflik, termasuk penolakan penggunaan wilayah udara pengiriman senjata. Ketegangan juga terjadi dengan Italia saat Roma menolak izin pendaratan pesawat militer Amerika di pangkalan udara Sigonella sebelum melanjutkan misi ke Timur Tengah.
Namun, otoritas Italia menegaskan tidak ada perubahan kebijakan, hanya menekankan bahwa penggunaan fasilitas militer di luar perjanjian membutuhkan persetujuan khusus. Sementara itu, Spanyol mengambil langkah lebih tegas dengan menutup wilayah udaranya bagi pesawat yang terlibat dalam operasi militer terhadap Iran. Perdana Menteri Pedro Sanchez bahkan menjadi salah satu yang vokal menentang serangan tersebut, dengan menegaskan bahwa fasilitas militer hanya boleh digunakan untuk pertahanan kolektif NATO. Trump juga menyinggung Inggris yang dinilai tidak memberikan dukungan aktif di tengah kekhawatiran dampak konflik terhadap jalur energi global seperti Selat Hormuz. Di sisi lain, ketegangan ini memicu wacana yang lebih luas mengenai masa depan aliansi Barat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan bahwa Washington kemungkinan akan meninjau kembali hubungannya dengan NATO setelah konflik berakhir. Ia menilai jika Amerika Serikat tidak lagi dapat memanfaatkan pangkalan militer sekutu untuk mendukung kepentingan strategisnya, maka nilai aliansi tersebut perlu dipertanyakan. Meski tidak meminta sekutu terlibat langsung dalam serangan, Rubio menekankan pentingnya akses terhadap fasilitas militer di Eropa sebagai bagian dari kerjasama pertahanan.
Situasi ini menunjukkan bahwa perbedaan sikap di antara sekutu barat bukan sekedar keputusan sesaat, tetapi mencerminkan perubahan yang lebih dalam di tubuh NATO. Sejumlah laporan menyebut penolakan negara-negara Eropa terhadap permintaan militer Amerika Serikat menjadi sinyal pergeseran prioritas, di mana kepentingan nasional kini lebih diutamakan dibanding komitmen kolektif. Langkah seperti penutupan wilayah udara oleh Spanyol, penolakan pangkalan oleh Italia, hingga sikap Polandia yang menahan pengiriman sistem pertahanan udara menunjukkan kehati-hatian terhadap risiko meluasnya konflik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa NATO tidak lagi sepenuhnya bergerak dalam satu arah, sekaligus menandai tantangan baru bagi aliansi tersebut dalam menjaga soliditas di tengah dinamika geopolitik global. Penolakan sejumlah negara anggota NATO terhadap permintaan militer Amerika Serikat menandai babak baru dalam dinamika aliansi Barat yang selama ini dikenal solid. Di tengah meningkatnya tensi global, sikap berbeda dari sekutu-sekutu Eropa memunculkan indikasi adanya retakan strategis yang tidak lagi bisa diabaikan. Mengacu pada laporan Reuters pada tanggal 1 April 2026 yang bersumber dari ulasan WN sehari sebelumnya, penolakan tersebut dipandang sebagai sinyal pergeseran prioritas di tubuh NATO. Aliansi yang dibangun atas dasar pertahanan kolektif kini dihadapkan pada realitas baru. Di mana kepentingan nasional masing-masing negara mulai mengambil porsi lebih dominan dibanding komitmen bersama. Permintaan militer Washington sendiri berkaitan dengan upaya memperkuat posisi di kawasan Timur Tengah, khususnya dalam eskalasi konflik dengan Iran. Namun, respon yang muncul justru menunjukkan kehati-hatian dari negara-negara Eropa. Spanyol dilaporkan menutup akses ruang udara bagi operasi militer Amerika Serikat. Sementara, Italia menolak penggunaan pangkalan strategis di Sigonella, Sisilia. Langkah ini memperlihatkan kekhawatiran akan berpotensi meluasnya konflik yang dapat menyeret kawasan Eropa ke dalam pusaran perang yang lebih besar.
sisi lain, Polandia mengambil posisi tegas dengan menolak pengiriman sistem pertahanan udara Patriot ke Timur Tengah. Wakil Perdana Menteri Ladislao Kosiniak Kamis menegaskan bahwa prioritas utama negaranya tetap pada pengamanan wilayah domestik dan kawasan NATO. Pernyataan ini mempertegas kecenderungan negara-negara anggota untuk memfokuskan sumber daya pada ancaman yang lebih dekat secara geografis. Reaksi keras datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengkritik sikap sekutu Eropa, khususnya Prancis dan Inggris. Kritik tersebut mencerminkan meningkatnya frustasi Washington terhadap berkurangnya dukungan dalam agenda militernya. Situasi ini sekaligus memperlihatkan bahwa NATO kini tidak lagi sepenuhnya bergerak dalam satu garis komando, melainkan menghadapi realitas multipolar di dalam tubuhnya sendiri. Dengan latar belakang tersebut, penolakan ini bukan sekedar keputusan taktis, melainkan cerminan dari perubahan landscape geopolitik global. Ketika solidaritas aliansi diuji oleh kepentingan nasional, NATO menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan relevansi dan kohesinya di tengah dunia yang semakin terfragmentasi. Perbedaan kepentingan yang kian terbuka ini bahkan mulai menyeret arah kebijakan Amerika Serikat terhadap aliansinya sendiri. Presiden Donald Trump menyatakan Washington tengah mempertimbangkan secara serius kemungkinan keluar dari NATO, yang selama ini menjadi pilar utama pertahanan kolektif Barat. Ia juga kembali meragukan kredibilitas aliansi tersebut di tengah minimnya dukungan terhadap langkah militer Amerika Serikat. Penolakan sejumlah negara Eropa, mulai dari pembatasan wilayah udara hingga penggunaan pangkalan militer, dinilai memperkuat kekecewaan Washington. Trump
bahkan melontarkan kritik terbuka kepada sekutu-sekutunya yang dianggap tidak memberikan dukungan maksimal dalam menghadapi Iran. Kondisi ini menandai eskalasi baru, di mana retakan di tubuh NATO tidak lagi sebatas perbedaan sikap, tetapi mulai menyentuh masa depan keberlangsungan aliansi itu sendiri. We're doing really well as a country. We're teaching people how to live in safety. We're over in Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika Serikat sedang mempertimbangkan dengan serius untuk keluar dari NATO. Dikutip dari Telegraph, Rabu 1 April 2026, Trump menggambarkan NATO saat ini sebagai macan kertas. Dia mengatakan bahwa dia telah lama meragukan kredibilitas NATO. NATO merupakan organisasi persekutuan militer internasional yang dikenal sebagai Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Didirikan pada 4 April 1949, organisasi ini bertujuan menjaga keamanan kolektif negara-negara anggotanya. Saat ini, NATO beranggotakan 32 negara, termasuk Amerika Serikat dan sejumlah sekutunya di Eropa. Selama ini, seluruh anggota NATO memegang prinsip bahwa serangan terhadap satu anggota NATO dianggap serangan terhadap semua. Belakangan, sejumlah negara anggota NATO menolak membantu Amerika Serikat dalam perang melawan Iran. Sebelumnya, sejumlah anggota NATO seperti Prancis dan Jerman juga menolak usul Trump agar mengirim kapal perang menjaga Selat Hormuz. Terbaru, salah satu anggota NATO yakni Spanyol melalui Menteri Pertahanan Margarita Robles tidak mengizinkan penggunaan ruang udara negaranya dipakai Amerika Serikat untuk tujuan perang. Langkah ini memaksa pesawat militer Amerika Serikat harus mengambil rute alternatif untuk menuju sasarannya di Iran. Prancis dan Italia juga bersikap sama, tidak mengizinkan pesawat Amerika Serikat menuju Israel yang membawa perlengkapan militer melintasi wilayah udaranya. Donald Trump melontarkan kritik keras kepada Prancis. Melalui unggahan di Truth Social pada Selasa 31 Maret 2026, ia menyampaikan kekecewaannya secara terbuka. Trump bahkan memperingatkan bahwa sikap tersebut akan diingat oleh Washington. Donald Trump mengungkapkan kekecewaannya terhadap sekutu yang tidak mau berbuat lebih banyak untuk mendukung upaya perang Amerika Serikat dengan Iran. Bahkan Trump mengatakan kepada mereka untuk cari minyak kalian sendiri ketika konflik dengan Iran dan penutupan Selat Hormuz. Membuat harga bensin rata-rata Amerika Serikat melewati $4 per galon dan mengguncang pasar global. Dalam unggahan media sosialnya, Trump mengungkapkan kemarahannya kepada sekutu-sekutunya yang tidak memberikan dukungan yang diinginkannya. Trump secara khusus mengkritik Prancis karena tidak mengizinkan pesawat yang membawa pasokan militer ke Israel terbang di atas Prancis. Dilansir AP News, militer Prancis sebelumnya mengatakan bahwa Prancis mengizinkan Angkatan Udara Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan Istres di Prancis Selatan karena mereka memiliki jaminan bahwa hanya pesawat yang tidak terlibat dalam melakukan serangan yang akan mendarat di sana.
date with Hillary. To be honest, I was really asking. Perbedaan sikap yang terus melebar, pergeseran kepentingan di antara negara anggota, hingga wacana Amerika Serikat untuk keluar dari NATO menunjukkan bahwa aliansi Barat tengah menghadapi ujian serius. Di tengah tekanan konflik global, soliditas yang selama ini menjadi kekuatan utama NATO kini mulai dipertanyakan. Jika perbedaan ini terus berlanjut, bukan hanya melemahkan respon kolektif, tetapi juga berpotensi mengubah arah peta kekuatan geopolitik dunia. Situasi ini menandai bahwa dinamika global kini bergerak ke arah yang semakin kompleks, ketika kepentingan nasional mulai lebih dominan dibanding komitmen bersama dalam sebuah aliansi. Sekian rangkuman dinamika aliansi Barat di tengah meningkatnya ketegangan global. Di saat perbedaan sikap antar negara anggota NATO kian terlihat dan memunculkan pertanyaan besar tentang arah masa depan aliansi tersebut. Sampai jumpa di One News Teropong berikutnya, setiap Senin, Rabu, dan Jumat hanya di kanal YouTube TV One Newscom.